به وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلي وصولي وفروعهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعله حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Hadzal zaman, sebelum saya membahas hadis yang tadi dibacakan, ada beberapa amalan yang harus kita lakukan fi hadzal zaman, di zaman kita. Karena zaman yang Nabi istilahkan akhir zaman, al-fitan wal mihan, ya. Fitnah, ujian. Kadang sesuatu yang baik terlihat tidak baik, dan kadang yang sesuatu yang tidak baik terlihat baik. Itu namanya fitnah. Nah, itu para ahli hikmah, mereka mengajarkan kepada kita, ya, qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillati ta'am. Selamatnya tubuh dengan sedikit makan. Wasalamatur ruhi fi qillatil atham. Selamatnya ruh dengan sedikitnya dosa. Wasalamatud din, ada keselamatan agama di masa fitnah. Fi sholati ala khairil anam, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi, para ahli hikmah mengatakan itu sebagai penyelamat bagi agama, salamatuddin. Nah, jadi kalau mau agama kita terjaga keselamatannya, maka perbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab berjudul Salawatul Muhibbin ala Habibi Rabbil Alamin, ditulis oleh Sayyid Ahmad Abdul Jawad. Di situ ada amalan yang diajarkan kalau kita ingin melihat Rasul dalam mimpi. Beliau berikan amalan ini, dan amalan ini mudah sekali untuk diamalkan, ya. Yaitu sebelum tidur tentu kita dalam keadaan berwudu. Setelah itu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali saja. Dan setelah itu ditutup dengan doa Allahumma bihaqqi Muhammadin. Atau kalau kita mau nambah Sayyidina juga lebih bagus, ya. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin arini wajha Sayyidina Muhammadin halan wa malan. Itu aja. Itu beliau kalau diamalkan, insya Allah orang tersebut yang rutin mengamalkan amalan tersebut diberi rizki oleh Allah, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam mimpinya. Itu sudah rizki besar, karena tidak mudah seorang bisa melihat Rasul di dalam mimpi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah, ya, seorang sufi yang sangat terkenal, ya. Kelahiran tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Di dalam kitab Al-Gunyah beliau mengajarkan amalan yang sama, yaitu fadilahnya diberikan rizki bisa melihat Rasul di dalam tidur atau dalam mimpi. Beliau ajarkan itu sholat 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah mutlak 2 tidak apa-apa. Di malam Jumat, ya, sholat 2 rakaat, niat sholat sunnah mutlak juga tidak masalah di malam Jumat. Rakaat pertama baca surat Fatihah, ayat kursi 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 15 kali. Itu dilakukan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Surat Fatihah, ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali. Dibaca di rakaat ke-1 dan rakaat kedua. Selesai dari sholat, kemudian baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi 1000 kali. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidaklah dia berjumpa hari Jumat berikut melainkan sudah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Karena itu amalan kan diamalkan malam Jumat. Kata beliau, belum ketemu Jumat berikut, insya Allah dia sudah bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang bermimpi melihat Nabi, kata beliau, dosanya yang lampau dan yang akan datang terhapus, dan mendapatkan jaminan dari Nabi tidak akan masuk neraka. Man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Siapa yang pernah melihat aku dalam mimpi tidak akan dia masuk neraka. Itu garansi dari Nabi SAW. Karena memang mimpi Nabi kan tidak mudah. Artinya orang yang sudah bisa bermimpi melihat Rasul, berarti ini orang soleh,
Orang yang mahabbahnya benar kepada Nabi dan pengamalan agamanya juga benar. Jadi saya berani menyatakan orang-orang yang sudah menyatakan orang tua Nabi kafir, naudzubillah min dzalik, mengatakan kakeknya Nabi kafir dan seterusnya, itu jaminan bahwa tidak mungkin orang ini mimpi Nabi. Bagaimana sedang menyakiti hati Nabi terus bermimpi melihat Nabi? Kalaupun bertemu Nabi, Nabi sedang murka sama dia. Gitu. Jadi ajarannya benar, akidahnya benar, amalannya benar, baru dia bisa melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulama hanya ngasih tambahan ijazah untuk mempercepat orang tersebut bisa melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya sih tahapan ya, biasanya mimpi ulama dulu deh. Mimpi ulama, mimpi orang-orang soleh itu juga tidak mudah. Ada yang tahapannya ke situ dulu. Sering mimpi ulama, ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu Al-Imam Al-Ghazali, ketemu fulan wa fulan minal awliya wa solihin. Nah, nanti lama-kelamaan bisa usul mimpinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kesuksesan dalam orang belajar agama, suksesnya di situ. Bukan di populer terkenal, bukan. Bukan banyak follower, bukan. Bukan banyak subscribe-nya, bukan. Sukses ketika seorang menuntut ilmu agama, dia amalkan ilmunya, istiqomah, Allah beri rizik, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam tidurnya. Kemudian beliau mengatakan juga syarat selain membaca amalan tadi untuk bisa melihat Nabi di dalam mimpi, tentu yang pertama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia sudah melaksanakan semua perintah agama. Jadi orang yang gak sholat 5 waktu kemudian amalkan ini, ya gak bisa, karena perintah Allah tidak dilaksanakan. Dan itu berlaku kepada semua amalan. Wajtinabun nawahi, dan dia sudah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena ini sosok makhluk yang suci, bersih, maka yang melihat juga harus suci dan bersih. Dan yang berikut kata beliau, ini yang sulit sebenarnya, lebih sulit dari yang tadi. Harus salamatus sadr, orang itu punya hati bersih, gak ada iri hati di situ, tidak ada dengki di situ, tidak ada hasud, tidak ada hubbu syuhrah. Hubbu syuhrah senang kepada terkenal dan populer. Hubbul khumul, dia harus senang khumul, tidak dikenal orang. Istiqomah, semuanya masuk kepada salamatus sadr. Istiqomah itu amalan hati, kata Nabi. Istiqomah itu amalan hati, karena dia yakin, dia punya iman yang kuat, makanya dia konsisten. Orang yang istiqomah itu punya kekuatan, sabat. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini kita lakukan, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam. Dan itu memang sudah diberikan kabar oleh Nabi, kalau mimpi melihat aku itu sesuatu yang benar. Man ra'ani fil manami fasayarani haqqa wa inna syaitan la yatamatsalu bi. Wa fir riwayah man ra'ani fil manami fasayarani yaqzatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang melihat aku di dalam mimpiku, maka dia sungguh benar-benar melihat aku, kata Nabi. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai wujudku. Nah, ini
Harus setiap hari, jangan sampai kita tidak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan kalau satu hari kurang dari 300 ya masih dikatakan bakhil. 300 itu minimalnya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang kikir, orang yang namaku disebut, dia tidak bersalawat padaku. Dan juga orang kikir dalam satu hari salawatnya kepada Nabi kurang dari 300. Kurang dari 300. Makanya enaknya jadi ulama hadis. Buku bacaan sehari-harinya kitab hadis. Setiap kali baca hadis otomatis salawat. Itu. Karena mereka ketika mengatakan qala Rasulullah masih salawat sallallahu alaihi wasallam gitu. Baik. Kita sampai di bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama disertai dengan doa al-iftitah. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Adalah Rasulullah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya, kedua bahunya, mankibai. Apabila beliau memulai sholat, dan apabila beliau takbir untuk ruku, dan apabila beliau mengangkat kepala dari ruku, mengangkat keduanya seperti itu juga. Dan beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan itu di saat sujud. Itu terjemahan hadisnya. Kesimpulan mengangkat tangan dalam sholat, hukumnya sunnah. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Disunnahkan mengangkat tangan, maknanya Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat di 4 tempat. 4 tempat. Kalau lebih dari ini makruh. Ya. Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram sunnah angkat tangan Allahu Akbar. Yang kedua inda ruku', ketika mau hendak ruku'. Kita mau ruku' Allahu Akbar. 2. Yang ketiga indal i'tidal, bangkit dari ruku', posisi i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sampai di sini sunnah nih 3. Dan yang terakhir indal qiyami min tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud pertama gitu. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya 4 rakaat, di rakaat kedua kita bangkit, tidak perlu lagi angkat tangan karena bukan tempat sunnah. Sunnahnya, mohon maaf, di rakaat pertama ya. Di rakaat pertama kita bangkit, tidak perlu angkat tangan lagi. Bangkit dari sujud, posisi mau berdiri. Karena sunnahnya itu tidak ada di situ. Sunnah mengangkat tangan tidak ada di situ. Adanya di mana? Di tasyahud tadi. Tasyahud awal kita bangkit baru angkat tangan. Begitu. Dan yang pertama tadi takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, posisi i'tidal, itu angkat tangan. Dan tasyahud, bangkit dari tasyahud awal, itu sunnahnya. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadi' inda takbiratul ihram wa inda ruku wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyami min at-tasyahudil awwali. Caranya tadi Nabi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi ketika angkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, para fuqaha menjelaskan secara detail posisinya itu kalau jari jempol di bawah telinga, otomatis dia sejajar itu. Dikira-kirakan tuh, di bawah telinga. Nah, Allahu Akbar. Itu sudah dapat sunnahnya.
Kemudian jari-jarinya jangan dirapatkan. Kayak begini ya. Tidak boleh dirapatkan seperti ini, tidak boleh direnggangkan terlalu lebar. Tapi tawassut, sedang saja. Nah, Allahu Akbar. Ini simbol kita sedang menghadap kepada Allah. Selain Allah di belakang. Makanya bukan begini, Allahu Akbar. Simbolnya kita menghadap kepada Allah, semuanya tertuju kepada Allah, yang lainnya di belakang. Selain Allah itu posisinya di belakang. Semua urusan akhirat di depan, urusan dunia di belakang. Kayak simbolnya begitu. Ya, Allahu Akbar. Kita lafadzkan Allah Maha Besar. Kita lagi menghadap kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, termasuk kedua telapak tangan kita. Imam Ghazali mengajarkan doa, atau para ulama-ulama salaf minal asfiya, ya, mereka membaca doa, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku Allah, Engkau tujuanku, anta maksudi, waridhaka matlubi, dan ridhomu itu yang dicari, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah padaku cinta kepadamu dan mengenal dirimu. Nah, itu Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mengajarkan juga sebelum takbir kita baca surat An-Nas untuk menghilangkan was-was. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu lafaz niat. Niat baru digandengkan yajibu qarnu niyati bitakbir. Melafadzkan niat hadir di hati, itu niat wajib menggandengkan niat dengan takbiratul ihram. Wajib sampai kita meletakkan tangan, ya. Nah, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Al-Habib Alwi bin Toha Al-Haddad, mufti Johor, Malaysia. Beliau menulis kitab tuh tentang managib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya, kitab Al-Mas judulnya. Beliau mengatakan man qara'a bidayah, maksudnya Bidayatul Hidayah, man qara'a Bidayatul Hidayah ruzikal hidayah. Siapa yang membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, Allah berikan rizki petunjuk kepadanya. Wa man qara'al ihya kharaja min dairatis syaqa. Siapa yang membaca kitab Ihya, dia keluar dari wilayah orang-orang celaka. Wa man ahabbal Ghazali wa kutubahu ahabbahullah. Siapa yang mencintai Imam Ghazali dan seluruh kitab-kitabnya, pasti Allah akan cinta kepadanya. Wa hubbul Ghazali wasilah ilallah. Cinta kepada Imam Ghazali itu perantara yang menyampaikan seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hal yang aneh, sebab Imam Ghazali seorang soleh, seorang wali bin aulia. Kita diperintahkan mencintai mereka, para aulia, para solihin. Baik. Jadi caranya begitu. Tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan, sedang saja. Nanti ini diperkirakan di bawah kuping jempol kita. Nah, ini khusus laki-laki, kalau perempuan punya berbeda lagi. Ya. Ada caranya perempuan. Nah. Setelah itu diletakkan. Nah. Di sini dikatakan dalam hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nas yu'maruna ay yada'a
ar-rajulu al-yada yumna ala dhira'i al-yusra fi shalah. Ya, pindah ke bab yang baru namanya babu wad'il yadi yumna 'alal yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa diperintahkan sahabat untuk mereka yang laki-laki meletakkan tangan kanan di atas dhira'i, lengan tangannya yang kiri dalam salat. Memang ini ada beberapa cara ya. Beberapa cara, tapi dari guru-guru yang biasa kami ngambil ilmu dari mereka, caranya itu kita menggenggam kau pergelangan tangan, dan ini juga ada riwayatnya ya, riwayatnya ada pergelangan tangan kita genggam, kemudian dua jari begini, dan posisinya dalam mazhab Syafi'i posisinya itu seluruhnya di tengah. Kalau mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusar. Nanti kita letakkan posisinya pas di tengah juga, antara pusar dan dada. Dan dua jari ini posisinya persis di hati. Dan ini simbol dari nama Allah dari kita nih. Kayaknya dua jarinya begini. Kau letakkan di tengah, dua jarinya ini persis di bagian hati. Nah, ini yang diajarkan oleh para masyayikh ya. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba, di antara 4 mazhab caranya berbeda. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ya. Itu ada riwayat ya. Riwayat dari Sayyiduna Ibnu Umar juga dinukil oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, yang mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra. Nabi ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalam riwayat yang lain menggenggam kawu atau rizq, pergelangan tangannya. Wa yashuddu bainahuma ala sadrihi, dan beliau menggenggam tangan kedua tersebut ya, di atas ya, ini lafaz ala sadrihi diartikan oleh Syekh Albani di atas dada. Makanya kita lihat ada yang begini nih. Itu fatwa terbaru dari ulama namanya Syekh Albani, ulama saudara kita ya, yang ikut mazhab mengatasnamakan mazhab salaf ya. Di atas di kitab Sifatu Sholatin Nabi, karena memahami kata Allah hanya sebatas kata di atas, tapi dikoreksi oleh ulama Al-Habib Hasan bin Ali As-Saghaf yang ada di Jordan. Beliau mengoreksi itu, karena itu kan diklaim cara sholatnya Nabi. Kitabnya itu Sifatu Sholatin Nabi. Di antaranya dikatakan sifat di situ kaifiyah, cara ya. Dibuat bab khusus bahwa Nabi ketika sholat meletakkan tangan di atas dada, ala sadr. Dikoreksi oleh Habib Hasan bin Ali. Judul kitabnya Shahihu Sifati Sholatin Nabi, yang benar dari cara sholatnya Nabi. Nama kitab dikoreksi, bukan di atas dada tapi di bawah dada. Sebab Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau sangat marah kalau ada orang sholat meletakkan tangannya di dada. Beliau mengatakan itu gak ada agwalnya ulama, kata beliau. Bisa dilihat pendapat beliau. Nah, Imam Nawawi memberikan keterangan, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Ibanatul Ahkam ya. Kitab Ibanatul Ahkam ini kitab karangan ayahanda dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Said Alwi Al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri kalau tidak salah. Ya, Syekh Sulaiman ya. Menerangkan kitab Bulughul Maram, kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang hukum
Nah, diterangkan di situ, dinukil pendapatnya Imam Nawawi. Nah, kitab Bulughul Maram ini banyak mendapatkan penjelasan dari para ulama. Bahkan ada ulama Indonesia asal Bekasi, beliau memberikan komentar Bulughul Maram dan termasuk kitab terbaik yang menjelaskan kitab Bulughul Maram, 4 jilid, karangan namanya Kiai Haji Muhammad Muhajir, ya, Amsar, asal Bekasi, salah satu murid juga dari Syekh Yatin Al-Padani, dan juga murid dari Habib Ali Kuitang dan para ulama-ulama yang ada di Jakarta dan sekitarnya di zamannya. Beliau punya kitab bagus mensyarahi Bulughul Maram, judulnya Misbahuz Zulam Syarh Bulughil Maram. Di situ juga ada keterangan dari para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan maksud dari ala sodri, Nabi meletakkan tangan di atas dada, bukan ala maknanya di atas, tapi maknanya adalah di bawah. Karena kata ala itu maknanya sangat banyak. Sehingga Imam Nawawi mengatakan artinya itu adalah apa? Tahta sodri fauqa surah. Di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Itu keterangan dari Imam Nawawi. Dan ulama-ulama bersepakat 3 madhab, bahkan 4 madhab. Bukan 3 lagi, 4 madhab. Cuma bedanya yang 3 mengatakan sunnah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, atau ini di kitab Fiqih 4 madhab, atau di bawah pusar. Jadi ada riwayat yang disepakati di bawah dada, di atas pusar, atau yang di bawah pusar. Itu kesepakatan 4 madhab. Nah, mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang di bawah dada, di atas pusar. Mazhab Maliki mengambil 2 riwayat, 2 pendapat. Pendapat pertama sama seperti mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Riwayat yang kedua menjulurkan tangan gitu tanpa menggenggam. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, pendapat mereka di bawah pusar, sebab mereka memiliki riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali mengatakan inna minas sunnati fi sholati wad'ul aqaf 'alal aqaf tahta surah. Sayyidina Ali mengatakan, ya, sesungguhnya dari sunnah di dalam sholat meletakkan tangan di atas tangan di bawah pusar. Itu yang dijadikan hukum oleh ulama-ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Terus mazhab Syafi'i kok tidak mengambil riwayat ini? Begitu juga mazhab Maliki. Menurut ulama-ulama hadis di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka menganggap riwayat itu lemah, makanya tidak dijadikan hukum. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Hambali itu riwayat yang kuat, bisa dijadikan hukum. Sehingga boleh saja kita memilih tuh. Kadang-kadang di bawah pusar juga boleh, di atas pusar, di bawah dada juga boleh. Hukumnya sunnah. Adapun yang di atas dada, fatwa terbaru dari Syekh Albani. Ada juga yang samping tuh, agak ke samping, ya. Nah, kalau pendekatan sejarah historis, biasanya itu sholatnya Nabi ketika sedang keluar kota, sedang safar, terutama ketika sedang perjalanan jihad fisabilillah. Nah, senjata mereka biasa di situ, samping. Jadi, ya, sambil apa? Siaga dengan senjata, ya. Sehingga sebagian melihat itu sebagai tata cara sholat, mengamalkan kembalinya ke kampung halaman mereka. Tapi masih dikatakan boleh-boleh saja. Yang penting kan dia di bawah dada, di atas pusar, ya. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik.
Kemudian dilanjutkan hadis bab ma yaqul ba'da takbir, bab apa yang dibaca sesudah takbir. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salat bihamdi lillahi rabbil alamin. Dari Sayyidina Anas mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nah mereka jika memulai salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, suratul Fatihah. Nah, riwayat ini tanpa baca bismillah. Tanpa baca bismillah. Ini menjadi hukum dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak membaca basmalah di surat Fatihah. Mereka menganggap bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Fatihah. Mazhab Maliki. Dalilnya salah satunya ini sebagai dalil. Ya. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka menyatakan hukumnya dibaca tapi secara sir, tidak jahar, tidak dikeraskan suara. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib nggak baca, nggak sah. Dalilnya juga ada, masing-masing punya dalil. Mazhab Syafi'i punya dalil, diantaranya riwayat Anas bin Malik mengatakan Nabi ketika membaca surat Fatihah, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Kemudian ada dalil secara apa? Secara amalia sahabat. Para sahabat biasanya mereka menulis ayat Al-Quran. Di antaranya mereka menulis surat Fatihah, pasti di atas surat Fatihah ada basmalah. Sehingga itu menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Nah, orang pertama yang disepakati menurut mufassirun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu termaktub di surat An-Naml, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Nabi Sulaiman dan surat isinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi Sulaiman pertama kali mempopulerkan bacaan basmalah. Baik. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan membaca basmalah itu terdiri itu ada 19 huruf. Siapa yang rutin membaca basmalah maka dia akan dijaga dari 19 malaikat Zabaniyah yang ada di neraka. Satu huruf melindungi dari satu malaikat tersebut. Jadi semuanya ada 19. Wa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap amalan yang baik tidak diawali dengan basmalah maka terputus. Keberkahannya terputus. Pahala sempurnanya terputus. Nah, hukum basmalah sesuai dengan keadaan. Bisa jadi wajib baca basmalah ketika sedang sholat membaca surat Fatihah, wajib baca basmalah. Bisa sunnah, semua amalan-amalan yang baik yang dianggap terhormat dalam syariat kita baca basmalah, hukumnya sunnah. Membaca basmalah bisa hukumnya mubah, memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat lain. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu mubah. Membaca basmalah bisa makruh ketika melakukan amalia makruh. Kalau ada yang berpendapat rokok itu makruh, kemudian dia isap Bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya makruh. Kalau yang berpendapat rokok itu haram, baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti jadi haram bismillahnya. Nah, baca basmalah menjadi haram ketika melakukan perbuatan haram. Dia baca basmalah, maka hukum membaca basmalah haram. Dan ulama mengatakan dosa membaca basmalah lebih besar dari maksiatnya, karena dia sudah mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat. Baik. Ya, ini tentang bacaan basmalah. Hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaskutu baina takbir
wa bainal qira'ah iskata faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qira'ah ma taqul qala aqul Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas Allahumma ksil khataaya bil ma'i wa thalji wal bard. Hadis dari Abi Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam sesaat di antara takbir dan membaca ayat Al-Quran, ya surat Fatihah, dengan ada jedah waktu diam. Maka saya berkata, demi ayah dan ibuku wahai Rasul, diamnya engkau di antara takbir dan bacaan, apa yang kau baca? Jadi ada sunnah, ya sunnah lagi nih. Diam sesaat, gak boleh wasal, gak boleh nyambung. Ini status hukumnya sunnah ya. Itu ada 6 tempat. Di dalam kitab Safinatun Najah itu diterangkan tuh, saktatus sholati sittatun. Diam dalam solat ada 6. Yang pertama 6. Baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Di antara membaca takbir kemudian dengan doa iftitah. Itu selesai baca takbir Allahu Akbar, jangan langsung baca doa iftitah. Sunnahnya diam sesaat, namanya saktah ya. Dalam ilmu tajwid juga ada itu bab saktah ya. Kita disuruh berhenti di satu tempat khusus ya, untuk menahan nafas sesaat, diam kemudian lanjut baca. Itu dalam ilmu tajwid. Nah, di dalam sholat juga ada saktah. Sunnah yang pertama antara selesai takbiratul ihram dengan doa al-iftitah. Allahu Akbar, diam. Baru baca tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah buka tahu wasila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim. Nah, doa al-iftitah. Jadi selesai takbir diam sesaat baru lanjut baca doa iftitah. Itu yang pertama sunnah. Yang kedua, baina doa al-iftitah wa ta'awuz. Selesai baca doa iftitah diam sesaat. Tadi akhirnya apa? Wa ana minal muslimin. Diam sesaat kemudian lanjut baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di mazhab Syafi'i sunnah juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dibaca sir. Nanti basmalah kalau di sholat jahar dibaca keras. Itu yang kedua. Yang ketiga, baina akhiri suratil Fatihah wa amin. Di antara akhir surat Fatihah dengan lafaz amin. Dia selesai membaca waladdallin, diam dulu. Amin, jangan sambung. Waladdallin. Makruh. Saktah di situ, diam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, baina amin wa surah. Di antara amin ke surat berikut itu juga ada saktah. Ya. Baik. Dia lafadzkan amin, diam. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alam tara ala rabbuka misalnya ya, itu. Yang kelima ada kurang satu itu. Saktatus sholati. Saktatu sholati sittatun baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah wa baina du'a iftitah wa ta'awuz wa baina ta'awuz wal basmalah tadi. Antara ta'awuz dan basmalah tadi saya belum sebut.
Jadi baca auzubillahi minasyaitonirrajim, diam juga sesaat, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru yang keempat, baina akhir surat al-Fatihah wa amin, di antara akhir surat Fatihah dan amin tadi. Yang kelima, baina amin wa surah, antara amin dengan surah, di antara itu diam sesaat. Amin, bacanya panjang. Amin. Amin artinya ya Allah terima doaku, istajib. Dan yang terakhir, baina surati war ruku', di antara surat dan hendak mau ruku, berarti akhir surat ya. Itu harus saktah ya, sunnah diam sesaat kemudian ruku. Kita baca misalnya Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atau kufuwan ahad. Nah, diam sesaat baru jangan langsung. Lam yakul ladina ya, lam yakul kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada sakta, hukumnya sunnah di 6 tempat itu. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasannya. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.